Pernah ada kisah seorang wali besar di Mesir. Ini bukan dongeng ya, karena saya baca kitabnya langsung. Saya waktu itu masih mahasiswa tingkat 3 di kuliah. Udah ada teman saya jaga perpustakaan, jaga toko buku. Saya udah temenan sama dia. Lagi pilih-pilih buku, terakhir mau pulang, "Khud ya Muhammad," katanya. "Ambil Muhammad ini kitab ini." Kitabnya tipis gini-gini nih. Judulnya itu Anwarul Haq fi Shalah ala Sayyidil Khalq. Isinya solawat semua. Tapi gak cuma solawat, ada kisah pribadi penulisnya. Beliau ini, penulis ini, dulunya seorang syurta, seorang satpam lah kira-kira begitu. Seorang bawab, seorang satpam, seorang security di sebuah tempat. Kadang-kadang jaganya di waktu malam. Gak ngapa-ngapain kan kalau misalnya jaga itu. Akhirnya apa? Dia memutuskan mengisi semua waktu kosongnya ketika bekerja itu dengan memperbanyak baca sholawat. Sampai-sampai dia bilang katanya, sampai-sampai saya bersalawat dalam semalam, sehari semalam itu bisa sampai 14.000, 13.000. Jangan salah, kelasnya wali mah begitu. 14.000, 13.000, 10.000 dan seterusnya. Tahu apa yang terjadi? Beliau itu mengalami sebuah pengalaman spiritual. Tiba-tiba mendapatkan ilham. Dalam bahasa kitanya ilham. Allah seolah-olah mendiktekan. Allahu a'lam dari mana. Itu namanya ilham Pak ya. Pengetahuan yang datang secara tiba-tiba. Tertanam dalam hati seorang hamba karena rajin ibadah dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kejernihan batinnya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu ditulis kitab itu berdasarkan ilham itu. Dia menulis kitab itu Anwarul Haq fi Shalah ala Sayyidil Khalq. Hasil dari keberkahannya baca salawat selama belasan ribu itu. Tiap hari kayak begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kadang menyebut katanya Muhammad aja, disebut kata Muhammad supaya tertanam dan terikat batinnya dengan Nabi Muhammad. Ditulis itu kitab, kemudian diserahkan kepada profesor ahli bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Diserahkan kepada yang mulia profesor ahli bahasa Arab. Dilihat itu kitab, Masya Allah katanya. Min aina anti tatati bihadza? Dari mana kamu bisa mendatangkan karya semacam ini? Bahasanya indah, maknanya sangat mendalam pula. Dia tidak bisa menjawab. Diberikan ilmu, dalam bahasa kita namanya ilmu laduni. Yang tidak kalah menarik itu apa Pak? Ini orang di kemudian hari menjadi seorang wali besar, punya jasa besar di tengah masyarakatnya. Kemudian dia menjadi seorang ulama, dulunya seorang satpam, seorang security, diangkat derajatnya oleh Allah karena punya kejernihan batin dan kecintaan mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bersolawat itu sampai belasan ribu begitu, sampai sebelum wafat. Subhanallah, saya ketika membaca kisah itu, waktu itu saya merasa terkagum dan terpantik semangat saya untuk melakukan hal yang serupa. Sebelum beliau wafat, diceritakan sebelum beliau wafat atau beberapa hari sebelum beliau wafat itu ada kisah beliau didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicium keningnya, kemudian berkata kepada beliau, "Laqad raditu an." Aku sudah ridho terhadap wafat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhoi oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang punya profesi nggak ada yang hina, semuanya yang mulia. Tapi kadang-kadang sebagian orang merendahkan profesi semacam itu. Diangkat derajatnya sama Allah menjadi seorang wali gara-gara banyak baca salawat. Dan miftahul wilayah, kata guru saya, kunci kewalian itu punya kedalaman rasa cinta. Semua wali begitu. Makanya Pak, kalau pengen lihat bagaimana Nabi Muhammad diagungkan dengan cara yang betul-betul sungguh-sungguh, lihatlah syair-syair, karangan-karangan, tulisan-tulisan para sufi yang sekarang suka disesat-sesatkan itu. Imam Busiri misalnya, Imam Abdul Hasan Syadzili, Syekh Ahmad Rifai, Muhammad Hafidz At-Tijani, itu ulama-ulama besar. Kalau memuji Nabi Muhammad, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, kalau memuji Nabi Muhammad itu luar biasa, dengan bahasa-bahasa dan kemudian ungkapan-ungkapan yang sangat mendalam sekali. Sekarang disesatkan sama orang-orang yang belakangan ini, musyrik katanya. Ya Allah, sampai ada itu karangan Kufriyat Al-Busiri gitu. Kekufuran dalam Burdah Al-Busiri. Ya Allah ya Karim, dibilang kufriyat. Di tangan para wali itu Burdah Imam Busiri itu menjadi qasidah yang talaqathul ummah bil qabul, diterima oleh umat Nabi Muhammad, dibaca di mana-mana, dipelajari di mana-mana. Saya punya beberapa syarahnya berjilid-jilid Pak. Burdah itu kalau misalnya kita sodorkan cuma segini doang nih, tipis. Di syarah, saya punya syarah Burdah yang paling tebal itu 3 jilid segini nih. Bahan ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang mahasiswa ketika itu pengen tahu apa hasilnya kalau kita baca salawat kayak gitu tuh. Apa hasilnya? Apa pengalaman seperti itu yang akan kita dapat kalau kita melakukan hal yang serupa? Dan kata guru saya Pak, satu-satunya wiridan gak perlu ijazah itu salawat. Gak perlu ijazah.
Nemu buku salawat dimanapun baca, gak akan ada efek samping. Satu-satunya wiridan yang lain. Kalau yang lain-lain juga ada hizib-hizib, jadi disebutkan kepada aulia, kadang-kadang perlu ijazah, betul? Salawat gak perlu ijazah. Semakin banyak semakin bagus, mempertebal keimanan kita. Saya coba itu Pak, di mahasiswa. Saya tinggal di rumah sekitar 1 jam dari kampus, naik bis. Kata saya gak ngapa-ngapain ini. Sudah saya beli tasbih baca salawat. Tiap hari kayak begini. Kadang-kadang bisa sampai 5.000, apa 6.000, apa 10.000. Apa yang dirasakan coba Pak? Nanti cobain ya. Kalau nggak percaya cobain. Yang kita rasakan itu apa? Dunia ini seolah terasa kecil sekali. Masalah yang kita terima itu seolah remeh sekali. Kecil sekecil. Benar kata guru saya. Kalau budak rasa cinta tertanam dalam hati seorang muslim, gak akan punya rasa cinta sama dunia. Udah selesai itu. Masalah terasa ringan, batin terasa sejuk, hidup terasa damai. Mau berbuat taat itu gampang, mau berbuat maksiat itu susah. Dan kalau kita bingung untuk memutuskan perkara, seolah-olah ada bisikan batin, lakukan ini, karena nanti akibatnya seperti ini. Benar juga kata para ulama, al-iktsar minas salat wassalam syaikhu liman la syaikha lahu. Saya pernah ngomong begitu, bahwa memperbanyak baca salawat itu bisa jadi guru bagi orang yang gak punya guru. Itu saya alami Pak. Silahkan diamalkan. Cuma jangan 300-400, yang banyak. Batin itu rasanya tenang. Dunia ini kayak datar. Masalah kita itu kayak gak ada apa-apanya, sepele banget. Ketika ingin berbuat taat itu gampang, ringan badan itu. Mau maksiat susah. Terus hati sejuk. Apalagi yang mau dicari coba? Ayo kita ini yang nyari apa di dunia ini? Apalagi yang dicari? Kalau batin sudah tenang, sejuk, mata memandang dunia dengan datar, hidup terasa aman, terasa batin, terasa tentram, nyaman. Apalagi yang mau dicari? Itu. 1, banyak baca sholawat. Kemudian suhbatus sholihin, bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan di masjid ini saya yakin banyak orang-orang soleh. Bersyukurlah kalau kita ditautkan hati kita dengan masjid ini dan masjid-masjid yang lain. Karena masjid adalah tempatnya orang-orang soleh. Suhbatus sholihin, almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Seorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama teman kita orang soleh, kita akan kecipratan kesalehannya. Kemudian al-iktsar min qiraatis sirah. Banyak membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di keluarga kita dengan teman kita, kalau kita punya istri, kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan siapapun, supaya ikatan batin itu senantiasa terjaga. 3 hal itu dilakukan, teman dengan orang soleh, banyak membaca sholawat, kemudian rajin membaca kitab sirah, hati akan tertanam kedamaian di dalamnya, kemudian rasa cinta kita akan senantiasa bertambah kepada kekasihnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.